Shalom, The Choice of Christ Church. Kembali lagi dalam ibadah kita hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan karena kemurahannya, karena kebaikannya. Hanya Dia yang layak untuk dipuji. Sebelumnya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Perlindungan-Mu yang kami yakin tidak pernah berhenti juga di hidup kami, Tuhan. Maka dari itu kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh suara kami, Tuhan. Kiranya Kau menerima pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, janji-Mu tidak pernah berubah di hidup kami. Apapun yang membuat kami sedih, masalah apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Hadirat-Mu datang di tempat ini, Yesus. Dalam kudus
hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Hanya kekuatanmu, hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan kami terima. Haleluya. Kami terima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kau Yesus, Kau besar Tuhan. senang hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus, senang jiwaku menyembah. Kau besar. Kau besar. Haleluya. Hati kami tenang saat ini Tuhan.
kami yakin Kau berada di tempat bersama kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman The Chosen Youth Charis yang ada di Jakarta. Hari ini adalah hari yang gembira buat saya pribadi, dan saya percaya juga buat teman-teman bahwa Tuhan masih baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, saya percaya itu bukan karena teman-teman hebat melewati setiap persoalan, saya hebat melewati setiap apapun yang saya alami saat ini, tetapi semuanya karena Tuhan. Dan siang hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang firman Tuhan. Saya percaya semakin kita bertumbuh dengan firman Tuhan, semakin kita mengerti tentang firman Tuhan, semakin kita menjadi lebih dewasa dalam firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk belajar satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin bagi kita itu tidak asing lagi, yaitu Musa. Dari sekolah minggu kita telah tahu bahwa Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang membawa orang-orang Israel dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ada banyak hal yang sebenarnya kita boleh pelajari dari Musa. Tapi siang hari ini saya mau mengajar dan memberi tema bahwa kamu telah dipilih. Saya telah dipilih oleh Tuhan, dan teman-teman juga telah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita boleh buka dalam kitab Keluaran ayatnya yang ketiga, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11, di sini berkata bahwa tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayatnya yang ke-13 berkata, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Loncat ke Keluaran 4 ayat yang pertama berkata, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perintahku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Apa poin yang boleh kita pelajari dari ayat-ayat yang kita boleh baca saat ini? Kalau saya boleh rangkul semuanya, itu berbicara tentang alasan-alasan kenapa Musa tidak mau sebenarnya mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Musa. Musa memberikan kepada Tuhan alasan kenapa dia tidak mau mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Bagaimana, itu banyak kata-kata yang bilang bagaimana, atau apa yang akan terjadi kalau sampai mereka tidak percaya kepadaku. Ini adalah alasan-alasan yang sebenarnya terjadi juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen pun masih terjadi dalam kehidupan kita. Musa seharusnya sadar bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada dia, dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan memakai dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan seharusnya, secara logika, harusnya Musa itu sadar bahwa ini spesial bagi dia, bahwa Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada dia, dan Tuhan yang sendiri yang berbicara langsung kepada dia, dan Tuhan memilih dia. Sadar bahwa kita terkadang lupa akan hal ini. Terkadang kita lupa bahwa kita sebenarnya telah dipilih oleh Tuhan, tetapi kita terlalu banyak alasan bahwa Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, bagaimana kalau ini yang terjadi di kehidupan saya? Tuhan, bagaimana kalau mereka akan membenci saya? Tuhan, bagaimana kalau orang-orang tidak akan menyukai saya lagi, tidak akan menerima saya lagi? Ini yang sebenarnya terjadi juga dalam kehidupan kita. Banyak alasan-alasan tanpa menyadari secara dalam apa sih maksud Tuhan ketika Tuhan berkata kamu telah dipilih. Kalau kamu telah dipilih, kamu adalah orang yang sangat spesial.
Dan saya percaya juga teman-teman mengamini itu. Waktu kita dipilih dari keluarga kita, oke, secara pribadi, waktu saya dipilih oleh Tuhan untuk sekolah di sini, saya lihat perbedaan. Kenapa bukan kakak saya atau adik saya? Kenapa saya? Itu alasan yang boleh saya katakan kepada Tuhan. Tetapi apakah apakah melalui itu akan kita menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan atau menyadari bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan? Sadar bahwa setiap apapun yang kita alami saat ini, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rencana apa yang harus Dia lakukan terhadap kehidupan kita, karena Dia yang telah memilih kita. Itu adalah hal yang tidak mungkin ketika kita telah dipilih dan kita dibiarkan. No. Kita telah dipilih, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi sadar bahwa teman-teman itu adalah orang-orang yang sangat spesial. Sadar bahwa teman-teman adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Jangan terlalu banyak alasan dengan keadaan saat ini. Jangan terlalu buat banyak alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak maju, untuk kita tidak tumbuh, bergerak. Kita malah memikirkan hal-hal yang negatif. Orang akan melihat saya seperti ini, orang tidak akan menerima saya seperti ini. Ingat dan sadar bahwa Tuhan yang adalah Raja atas alam semesta, Tuhan yang adalah Tuhan atas segala Tuhan, Dia memilih engkau. Bukankah ini adalah suatu hal yang luar biasa, istimewa? Jadi kalau saat-saat ini teman-teman ada dalam keadaan yang terpuruk, merasa bahwa teman-teman tidak diterima lagi, sadar Tuhan masih memilih teman-teman. Saya harap melalui firman Tuhan yang boleh saya sharing saat ini, teman-teman boleh membangkitkan kembali iman di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita boleh lihat bahwa banyak orang-orang yang mencoba datang kepada Tuhan tetapi mereka sulit karena keadaan saat ini, COVID-19. Banyak orang-orang yang mereka haus akan Tuhan, tapi mereka mau datang ke gereja tapi mereka tidak bisa. Sadar bahwa engkau telah dipilih oleh Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Sebab kamu telah dipilih dan harganya telah lunas dibayar. Jadi teman-teman, saya percaya melalui firman Tuhan, teman-teman boleh diberkati dan bertumbuh lebih dalam firman Tuhan. You are the chosen. I hope you claim it, that it will happen in your life. Thank you. Dan mari kita berdoa. Saya mau berdoa teman-teman. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Saya percaya ya Bapa, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, semuanya menunjukkan bahwa Engkau yang masih bertanggung jawab atas kehidupan kami. Saya percaya bahwa kita dan teman-teman The Chosen Charis adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Sadarkan dalam kehidupan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang spesial Bapa. Apapun yang mereka alami saat ini, keadaan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka telah dipilih. Tidak ada satu hal yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Tidak ada hal apapun itu Bapa yang mencoba memberhentikan mereka untuk melanjutkan apa yang telah menjadi panggilan dalam kehidupan mereka. Saya menyerahkan teman-teman The Chosen ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka yang berada saat ini Bapa, apapun keadaan mereka saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan yang mereka dengar saat ini, iman mereka tumbuh,
harapan mereka tetap teguh dalam Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you guys, God bless you.